itu tandanya kita tidak disenangi oleh lingkungan kita. Berarti pastikan kita diterima dulu, lalu berperilakulah, kemudian kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Apa yang dilakukan kalau begitu? Kita mengerti bagaimana kondisi orang lain, baru kita akan dimengerti. Biasanya kita menuntut kita tuh dimengerti terlebih dahulu sebelum kita mengerti orang lain. Padahal rumusnya adalah ketika kita ingin menjadi pribadi yang disenangi, yuk kita cek rumusnya. Begini. Terima kasih Anda masih di Mireng. Midang bareng Bang Hak menjadi lebih baik. Di segmen ketiga ini kita akan lebih mengerucutkan nih Bang. Kita akan lebih mengerucutkan kepada substansi pembahasan. Tapi kita tetap akan memberikan kesempatan satu penanya lagi. Di audiens dipersilahkan. Ada? Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Rizky Amalia Dewi dari Kota Cirebon. Ibu Rizky. Izin bertanya? Ya, Bu. Tentunya dalam keseharian kita banyak bersosialisasi. Maka dari itu bertemunya kita dengan banyak orang, maka kita akan mengenal sosok figur. Terkadang sosok figur itu secara tidak sengaja membuat diri kita ini ingin seperti dia. Setuju. Gitu kan. Nah, bagaimana Pak kita ini mencoba untuk menjadi diri kita sendiri. Gitu. Tidak menjadi seperti orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa sekali Bu, pertanyaannya dipersilahkan Bang untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Rizky dari Kota Cirebon. Setuju sekali. Kita ingin menjadi diri sendiri. Nah, hal yang dilupakan bahwa menjadi diri sendiri itu adalah diri yang tumbuh. Saya ulangi, menjadi diri sendiri itu adalah diri yang tumbuh. Bukan diri sendiri sejak kecil gak berubah-berubah, kan gak mungkin ya. Pasti tumbuh kepribadiannya. Dia belajar dari tokoh pewayangan misalnya. Maka itu menjadi bagian dari jati dirinya. Dia belajar dari kisah para nabi dan rasul. Itu menjadi inspirasi bagi dirinya. Jadi tumbuh kepribadian dalam rangka dia mengenal karakter-karakter tokoh-tokoh yang selama ini dia sukai. Jadi setuju ketika kita melihat ada tokoh tertentu, saya ingin menjadi dia. Apakah itu berarti saya melepaskan diri saya Bang? Enggak. Itu dalam rangka kita ingin menjadi diri sendiri dalam rangka bertumbuh. Ya. Jadi jangan sampai enggak lah itu seorang baik sama diri saya enggak baik. Enggak. Harus tumbuh. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, pastikan kita juga pasti ingin jadi orang baik. Nah, tumbuhlah menjadi orang yang baik. Jadi, tadi saya katakan kepribadian itu seperti topeng. Saat kita tertentu berada dalam kondisi A, tiba-tiba kita pindah dalam topeng yang berbeda dalam kondisi B, tukang cemerut gitu ya. Atau kemudian kita pindah lagi dalam posisi yang lain, datar-datar saja gitu. A, B, dan C ini adalah bagian dari kepribadian kita yang bisa berubah-ubah. Namanya kalau dalam kisah itu disebutnya karakter. Ini jadi karakter A, jadi karakter B, jadi karakter C. Artinya bukan berarti kita berbeda-beda karakter, bukan. Satu kesempatan kita bisa berkarakter A. Kesempatan lain kita bisa berkarakter B, kesempatan lain kita bisa berkarakter C. Contoh, saya berhadapan dengan orang yang pemarah, apakah saya harus marah lagi? Gak bisa, kalau kita marah lagi terjadi apa? Perang. Kita menempatkan diri menjadi orang yang bisa menenangkan hatinya. Meskipun tidak kita sukai, tapi kita bisa mencoba menyenangkan dan menenangkan. Jadi kita mencoba untuk berubah karakter. Padahal itu yang ada karakter diri kita sendiri. Kenapa? Saya mengingat dulu ketika Abu Bakar menenangkan Rasulullah SAW. Pada saat itulah kemudian dia tampil sebagai karakter yang dia kenang tokohnya Abu Bakar tadi. Apakah itu menjadi bagian dari dirinya? Iya, itu bagian dari dirinya yang ingin meniru karakter Abu Bakar. Ketika ada ketidakadilan, maka dia tampil seperti Umar, tegas gitu. Maka ketika dia menjadi Umar, apakah dia melupakan dirinya? Tidak, dia menjadi dirinya dalam tumbuh pengetahuan dan wawasannya. Sehingga
orang yang berubah-ubah seolah-olah berubah-ubah karakter, bukan berubah karakter sebetulnya, tapi dia sedang tumbuh untuk menjadi individu-individu yang berkualitas. Karena yang ingin dia capai adalah individu yang berkualitas, sebagaimana tokoh-tokoh tadi yang dia senangi. Sepanjang dia ingin capai itu, maka dia sebetulnya sedang menjadi dirinya sendiri dan ingin menjadi kepribadian yang semakin lama semakin menjadi lebih baik. Itu dia. Sangat istimewa sekali Bang Hak. Kita akan di ujung acara ini kita ada closing statement nih Bang. Untuk menjadi pribadi yang disenangi seperti apa? Kesimpulannya dipersilahkan Bang. Baik, pemirsa RCTV Langkah Padanya dimanapun berada dan tamu-tamu Midang Bareng Abang. Semoga pada kesempatan malam hari ini kita melihat begitu banyak kajian-kajian tentang menjadi pribadi yang disenangi. Bukan saja menjadi pribadi yang disenangi sebetulnya, tapi paling tidak bagaimana kita mencoba awal menyenangi diri kita sendiri. Kita menerima keberadaan kita akui segala kekurangannya. Kalau kita tidak mengakui kekurangannya, maka kita nggak pede. Kita nggak merasa enak bergaul dengan orang lain. Kenapa? Karena kita merasa kurang. Kalau begitu komunikasi kita dengan orang lain juga akan sulit. Kenapa? Karena kita kurang pede. Berhadapan dengan teman, kamu kesana dong, enggak saya nggak pede. Kamu kesana dong, enggak saya nggak pede. Kamu kesana juga, nggak pede juga. Akibatnya dia seperti tidak bisa diterima oleh yang lain. Gara-gara tidak percaya diri tadi. Kenapa nggak percaya diri? Karena dia tidak menerima kekurangannya. Habis di sana hidungnya mancung-mancung bang, saya kan enggak. Gitu. Di sana mah rambutnya bagus-bagus bang, saya mah enggak gitu. Kalau kita sudah tidak bisa menerima diri kita sendiri, maka otomatis kita juga sulit diterima di lingkungan orang lain. Menjadi pribadi yang disenangi adalah menuntut kesadaran bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempurnaan, ya. Ada kekurangan wajar, orang lain juga punya kekurangan. Ada kelebihan wajar, orang lain juga punya kelebihan. Selama kita bisa beradaptasi dengan kekurangan dan kelebihannya, maka kita bisa tampil menjadi pribadi yang bisa diterima di manapun. Jadi kepribadian adalah bagian dari etika kehidupan. Topeng, kalau dalam bahasa namanya personality. Sehingga kalau kita akan membagi personality itu ada beberapa karakter nih. Ya sahabat-sahabat sekalian, ada karakter di mana orang itu cenderung koleris. Nah, wajahnya begini. Koleris itu matanya mencurang, mulutnya sangar gitu ya. Seperti itulah gambarannya. Ini orang koleris. It's okay, memang keadaannya begitu. Bagaimana caranya kita beradaptasi dengan dia adalah bagaimana bisa menenangkan. Ada lagi yang karakternya begini. Nah, gitu kan, penggembira. Matanya begini tapi senyum gitu. Sanguin namanya. Sanguin ini adalah kondisi kepribadian yang penggembira. Kadang-kadang bahasanya lebih cepat meluncur dibanding dengan pikirannya. Artinya tidak sadar kadang-kadang kata-katanya itu menyakiti hati orang lain. Itu kumis apa ulet katanya gitu. Membuat orang ya gitu. Menganggap bahwa semua kata-katanya meluncur begitu saja. Tapi ada juga kepribadian yang datar gitu. Kepribadian yang datar ini yang dia biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja itu artinya dia flegmatis. Ya memang itu dia lebih senang menyendiri dibanding dengan beradaptasi dengan orang lain. Dunianya punya dunia sendiri. Ini juga kepribadian. Atau ada kepribadian yang keempat. Di mana kepribadiannya dia itu sesuatu yang nampaknya suram. Tapi semua serba hitung-hitungan. Hanya dia yang perfeksionis. Namanya orang melankolis. Orang melankolis itu hampir mengatakan yang lain gak ada yang benar kecuali dirinya. Gitu ya. It's okay, kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Tapi tampillah kita menjadi pribadi yang A, yang B, yang C, yang D dalam kondisi-kondisi tertentu. Apakah kita berarti ganti-ganti topeng? Iya, itulah kepribadian. Berhadapan dengan anak kadang galak, kadang senyum, boleh enggak? Harus begitu. Itulah menjadi kepribadian. Semoga acara ini menjadikan bagaimana kita bisa mengambil edukasi, bisa mengambil inspirasi, dan mungkin bisa menjadi solusi dalam kehidupan kita. Itu dia Mas Taufik. Sangat istimewa sekali Bang Ha. Kami ucapkan terima kasih. Kita berada di akhir acara. Kami juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa RCTV Langkah Padanya yang ada di rumah,
yang ada di studio RCTV juga. Kami juga mengucapkan terima kasih, kami diberikan banyak pemahaman dan inspirasi sama Bang Hak. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Tetap di Midang bareng Bang Hak. Jadi lebih baik.